Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Pernahkah Anda merasa bingung ketika berita utama menyatakan inflasi terkendali di angka 3%, namun saldo rekening Anda habis jauh lebih cepat dari bulan-bulan sebelumnya? Perasaan ini bukan sekadar ilusi atau tanda bahwa Anda boros, melainkan sebuah validasi bahwa ada kesenjangan nyata antara statistik makroekonomi dengan realitas mikro keuangan rumah tangga generasi milenial dan Gen Z. Rasa sesak yang Anda alami adalah hasil dari distorsi pengukuran harga yang tidak lagi merepresentasikan pola konsumsi anak muda masa kini, ditambah dengan mekanisme pasar yang menyembunyikan kenaikan biaya di balik strategi pemasaran yang halus. Video ini tidak akan menghibur Anda dengan janji manis bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi akan membedah anatomi masalah ini secara forensik dan memberikan peta jalan konkret untuk merebut kembali kendali atas daya beli Anda yang tergerus diam-diam. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk inflasi katanya aman. Tapi kenapa dompet tetap sesak? Ini 5 penyebabnya. Masalah mendasar dari perasaan gaslighting ekonomi ini terletak pada perbedaan mencolok antara keranjang indeks harga konsumen nasional dengan struktur pengeluaran real pekerja muda. Badan Statistik menghitung inflasi berdasarkan bobot rata-rata seluruh populasi, yang mencakup kelompok pensiunan, keluarga besar di pedesaan, dan pegawai negeri senior yang pola belanjanya sangat berbeda dengan Anda. Dalam keranjang resmi, porsi beras, listrik bersubsidi, dan transportasi umum memiliki bobot sangat besar karena dikonsumsi mayoritas penduduk, sehingga ketika harga komoditas ini stabil, angka inflasi terlihat rendah. Namun, bagi pekerja urban, komponen terbesar pengeluaran bukanlah beras, melainkan sewa hunian, layanan digital, kopi kekinian, makanan siap saji, dan biaya konektivitas internet. Kenaikan harga sewa kos atau apartemen sebesar 10% serta lonjakan tarif langganan platform streaming tidak pernah sepenuhnya tertangkap dalam headline inflasi nasional karena bobotnya dianggap kecil dalam agregat nasional. Akibatnya, inflasi personal Anda bisa mencapai 2 kali lipat dari angka resmi tanpa pernah diakui oleh data makro. Penyebab kedua yang membuat dompet terasa sesak meski harga label tampak sama adalah fenomena shrinkflation yang merajalela di sektor barang konsumsi harian. Produsen makanan dan minuman kemasan menghadapi dilema berat antara mempertahankan pangsa pasar dengan menjaga margin keuntungan di tengah kenaikan bahan baku. Solusi mereka adalah mengurangi isi produk tanpa mengubah harga jual, bahkan seringkali tanpa mengubah ukuran kemasan luar secara signifikan. Perhatikan bagaimana berat camilan ringan yang dulunya 60 gram kini menjadi 55 gram, atau volume sampo sachet yang menyusut beberapa mililiter sementara kemasannya tetap terlihat identik. Strategi ini jauh lebih berbahaya daripada kenaikan harga langsung karena memanipulasi persepsi bawah sadar konsumen. Anda merasa membayar harga yang sama untuk kebutuhan yang sama, padahal secara efektif Anda sedang mengalami inflasi tersembunyi sebesar 10 hingga 15% per unit. Ketika ini terjadi pada puluhan item belanja bulanan, akumulasi kerugian daya belinya sangat masif dan sulit dilacak tanpa audit mendetail. Faktor ketiga yang jarang dibahas adalah efek domino dari penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi terhadap rantai pasok logistik pangan. Meskipun Anda mungkin tidak membeli Pertamax atau Dexlite secara langsung untuk kendaraan pribadi, ketergantungan distribusi makanan modern pada transportasi swasta membuat harga di tingkat konsumen akhir sangat sensitif terhadap fluktuasi energi non-subsidi. Kenaikan harga solar industri atau bensin non-subsidi langsung diterjemahkan menjadi biaya angkut yang dibebankan ke distributor, lalu ke pengecer, dan akhirnya ke piring makan siang Anda. Sayuran dari dataran tinggi, protein hewani dari peternakan mitra, hingga bahan baku restoran favorit Anda semuanya melewati rantai logistik yang biayanya naik secara asimetris. Inflasi di sektor pangan segar dan olahan ini seringkali terlambat dilaporkan dalam data bulanan karena adanya jeda waktu transmisi harga, menciptakan periode di mana dompet sudah menjerit sementara data masih menunjukkan stabilitas semu. Penyebab keempat bersifat psikologis namun berdampak finansial langsung, yaitu lifestyle trap yang didorong oleh standar konsumsi media sosial. Algoritma platform digital terus-menerus menyajikan narasi bahwa kesejahteraan identik dengan kemampuan mengakses pengalaman premium, mulai dari brunch di kafe estetik hingga liburan ke destinasi viral. Standar hidup ini bergeser dari keinginan menjadi kebutuhan sosial yang divalidasi melalui likes dan komentar. Masalahnya, pendapatan mayoritas pekerja muda stagnan atau tumbuh lambat, sementara aspirasi konsumsi dipacu secara eksponensial oleh konten kreator yang seringkali mensponsori gaya hidup tersebut. Celah antara pendapatan real dan pengeluaran aspirasional inilah yang menciptakan sensasi sesak paling menyakitkan, karena Anda tidak hanya berjuang melawan kenaikan harga, tetapi juga melawan tekanan konformitas sosial yang mahal. Ini bukan sekadar masalah disiplin anggaran, melainkan kegagalan sistemik dalam memfilter sinyal konsumsi yang relevan dengan kapasitas finansial aktual. Untuk mengatasi kelima penyebab struktural ini, Anda memerlukan pendekatan operasional yang melampaui nasihat penghematan klise. Langkah pertama adalah melakukan audit inflasi personal selama 30 hari penuh dengan mencatat setiap transaksi dan mengelompoknya berdasarkan kategori fungsional, bukan kategori statistik resmi.
Dari sini Anda akan menemukan angka inflasi personal Anda yang sebenarnya. Jika hasilnya menunjukkan selisih lebih dari 7% dibanding inflasi nasional, maka prioritas utama adalah restrukturisasi pos pengeluaran dengan bobot tertinggi dalam keranjang personal Anda, biasanya sewa hunian atau kebiasaan makan di luar. Negosiasi ulang kontrak sewa, pindah ke lokasi yang sedikit kurang strategis namun memangkas biaya transportasi, atau beralih dari makan siang restoran ke meal prep akhir pekan bisa memberikan dampak deflasi instan yang signifikan. Langkah kedua adalah membangun pertahanan aktif terhadap shrinkflation dengan mengubah satuan pembelian dari merek ke nilai gizi atau fungsi per rupiah. Berhentilah loyal pada satu merek FMCG dan mulailah membandingkan harga per gram atau per mililiter, bukan harga per kemasan. Buat daftar referensi harga wajar untuk protein, karbohidrat, dan lemak berdasarkan perhitungan nutrisi. Lalu cari alternatif produk curah, private label minimarket, atau pasar tradisional yang menawarkan rasio nilai lebih baik. Untuk item yang mengalami shrinkflation ekstrim, pertimbangkan substitusi radikal seperti beralih dari sabun cair ke sabun batang yang secara historis memiliki densitas nilai lebih tinggi, atau dari bumbu instan ke rempah utuh yang lebih tahan lama dan fleksibel takarannya. Trik implementasinya adalah melakukan perbandingan ini hanya saat stok habis, bukan setiap kali belanja, agar tidak mengalami kelelahan keputusan. Simpan catatan harga per unit di ponsel sebagai benchmark saat berbelanja berikutnya. Langkah ketiga adalah memutus transmisi inflasi logistik dengan mendekatkan sumber pangan ke titik konsumsi. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada supermarket yang rantainya panjang, identifikasi tukang sayur keliling, pasar subuh, atau komunitas urban farming di sekitar tempat tinggal. Sumber-sumber ini seringkali memiliki margin distribusi yang jauh lebih tipis karena menghilangkan lapisan perantara logistik berbiaya tinggi. Jadwalkan pembelian bahan segar seminggu sekali di pasar tradisional pagi hari ketika harga paling kompetitif dan kualitas terbaik, lalu olah dan bekukan sebagian untuk konsumsi minggu berjalan. Strategi ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga melindungi Anda dari volatilitas harga harian di retail modern yang menyesuaikan harga secara dinamis berdasarkan algoritma permintaan. Kesalahan umum di sini adalah mencoba melakukannya sekaligus untuk semua jenis bahan. Mulailah dari 3 hingga 5 komoditas pokok yang paling sering Anda beli. Kuasai polanya, baru kemudian ekspansi ke item lain. Langkah keempat adalah intervensi perilaku terhadap lifestyle trap melalui penerapan aturan tunda 48 jam untuk semua pengeluaran diskresioner yang terpapar media sosial. Ketika melihat konten yang memicu keinginan membeli atau mengunjungi suatu tempat, jangan langsung bertindak. Catat keinginan tersebut dalam daftar tunggu, dan evaluasi kembali setelah 2 hari apakah dorongan itu berasal dari kebutuhan autentik atau sekadar respons dopaminergik terhadap konten. Secara paralel, kurasi algoritma media sosial Anda dengan agresif. Unfollow akun yang memicu rasa inadekuasi finansial, follow akun edukasi finansial realistis, dan batasi waktu scroll di jam-jam rawan impulsivitas. Ganti konsumsi konten aspirasional dengan konten yang menormalisasi gaya hidup sederhana namun bermakna. Ini bukan tentang menolak kebahagiaan, melainkan tentang mendefinisikan ulang kebahagiaan berdasarkan parameter internal, bukan eksternal. Risiko kegagalan tertinggi adalah merasa terhukum atau kehilangan identitas sosial. Mitigasinya adalah mencari komunitas offline atau online yang mendukung nilai-nilai finansial baru Anda, sehingga validasi sosial tetap tersedia tanpa biaya premium. Evaluasi keberhasilan strategi ini tidak boleh hanya dilihat dari saldo tabungan yang bertambah, karena variabel pendapatan juga berpengaruh. Indikator kinerja utama yang harus dipantau adalah rasio pengeluaran inti terhadap pendapatan bersih dan tingkat kepuasan subjektif terhadap kualitas hidup. Jika setelah 3 bulan penerapan langkah-langkah di atas rasio pengeluaran inti turun minimal 10% sementara skor kepuasan hidup tetap stabil atau meningkat, maka intervensi Anda berhasil. Sebaliknya, jika pengeluaran turun drastis tetapi stres meningkat tajam, berarti pemotongan dilakukan terlalu agresif pada pos yang bernilai tinggi secara emosional. Sesuaikan kembali dengan mengembalikan sebagian anggaran untuk kategori yang terbukti esensial bagi kesehatan mental. Lakukan review bulanan dengan membandingkan data audit personal Anda, bukan dengan berita ekonomi nasional. Angka inflasi resmi mungkin relevan bagi pembuat kebijakan, tetapi bagi kelangsungan finansial Anda, hanya inflasi personal yang matters. Realitas ekonomi hari ini menuntut kita untuk berhenti menjadikan statistik agregat sebagai satu-satunya kebenaran tentang kesejahteraan individu. Perasaan sesak yang Anda alami adalah sinyal bahwa sistem pengukuran kita belum mengejar kompleksitas kehidupan modern, dan menunggu perbaikan dari atas hanyalah resep untuk frustrasi berkepanjangan. Kendali ada pada kemampuan Anda menerjemahkan ketidaksesuaian ini menjadi aksi mikro yang terukur, konsisten, dan adaptif. Mulailah audit inflasi personal Anda malam ini, bukan sebagai hukuman atas pemborosan masa lalu, tetapi sebagai fondasi kedaulatan finansial masa depan. Bagikan di kolom komentar berapa persen inflasi personal yang Anda temukan setelah melakukan audit, dan strategi spesifik apa yang paling berdampak pada situasi unik Anda.
Diskusi jujur tentang angka real kita sendiri adalah langkah pertama untuk membangun literasi kolektif yang lebih tangguh menghadapi distorsi ekonomi yang tak terhindarkan ini. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.